Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minggu sobat muslimah dan Umi. Kali ini kita live streaming yang terakhir kemarin itu membahas tentang nikah ya Mi. Oke, betul. Nikah ya. Sekarang kita Udah ada yang keajak belum nih ya? Kayaknya sudah ada deh. Oh gitu, amin ya Allah. Kalau udah ada yang keajak. Amin, amin, amin. Oke, kali ini malam ini adalah malam yang sangat spesial ya, karena tentunya pasti para sobat muslimah udah pada nungguin nih. Jadi udah lihat kan ya di Instagramnya Muslimah Times bahwa malam ini akan membahas tentang Dear Allah jadikan aku muslimah yang solehah, seperti itu. Momennya pas nih, momen hijrah ya. Nah, di bulan Muharram nih, momen hijrah sangat pas banget. Oke. Mungkin yang udah lupa sama aku, perkenalkan nama aku Ayu Hayatunisa, dan sekarang tentunya udah gak asing lagi ya dengan wajah di sebelah saya ini, yaitu dengan Novia Dewi, Bunda Novia Dewi. Oke, dengan Bunda Novia Dewi yang mungkin udah ditunggu-tunggu nih, udah pada kangen nih ya kan, dengerin sharingnya Bunda gitu. Nah, karena sekarang bulan Muharram dan sekarang kita membahas tentang hijrah ya Bun ya. Betul. Tentang bagaimana sih kita itu jadi muslimah agar solihah gitu. Betul. Nah, aku sendiri sih Bun ngerasain ketika aku hijrah, terus aku menjadi seorang muslimah gitu ya Bun, udah berhijrah, aku merasa bahwa sepertinya aku terpenjara. Aku merasa kayak ini ya Bun, kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak takut dibilang gimana gitu gitu kan, takut dibilang munah, gitu. So alim ada juga tuh. Sedangkan aku ngelihat cewek-cewek yang lain gitu kan, mereka tuh pergi konser tuh atau enak-enak aja, enjoy ke aja, kafe juga nggak ada rasa bersalah tuh kayak gitu. Tuh ngelihatnya tuh kayak aduh gimana gitu kan, padahal aku pengen seperti itu dan merasa bahwa kok jadi muslimah kok berat banget, sulit banget gitu Bun. Itu sebenarnya perasaan kayak gitu gimana sih Bun? Ya. Kalau ditanya, betul nggak sih punya perasaan begitu ketika kita ingin menjadi muslimah yang lebih baik kan gitu? Apalagi nih momennya hijrah, pengen deh tahun ini, tahun yang akan datang lebih baik dari tahun ini gitu kan? Akhirnya udah deh, this time saya mau berhijrah. Tapi ketika kita berhijrah ada perasaan-perasaan yang tadi Ayu sebutin tadi ya. Sebetulnya kalau ditanya betul tidak sih punya perasaan seperti itu? Jawabnya adalah seharusnya punya perasaan tidak seharusnya gitu. Tidak seharusnya kita punya perasaan seperti itu. Kenapa? Sekarang bayangin, sebenarnya ujian, kemudian jatuh, bangun, sakit, sehat, itu kan diberikan Allah tidak hanya pada kita muslimah, tapi semua manusia juga diberikan oleh Allah. Ya, ujian, jatuh, bangun, sakit, senang, sedih, itu semua diberikan sama. Nah, dipergilirkan oleh Allah. Nggak mungkin orang tuh sehat terus atau sakit terus, kan nggak mungkin, tapi dipergilirkan oleh Allah. Nah, karenanya ke semua manusia. Maka ketika kita melihat orang lain itu kok kelihatannya bebas, bahagia, nggak ada kekangan, gitu. Hidupnya nggak pernah sedih kayaknya, nggak pernah galau gitu. Yang galau cuma punya kita gitu kan. Kita, kalau saya pakai hijab, pakai busana muslimah yang rapi, jangan-jangan saya semakin jauh dari jodoh. Galaunya kayak gitu. Padahal yang jauh dari jodoh nggak cuman ketika kita pakai hijab, yang di luar sana juga banyak gitu kan. Nah, terjadi seperti itu sebenarnya jangan-jangan kita itu sebetulnya sedang dimainkan sama pikiran sendiri. Ya, itu hanya pikiran kita saja, bahwa seolah-olah cobaan ujian itu pada kita muslimah yang sedang ingin berhijrah, kayak menderita sendiri gitu ya, menderita sendiri ya, galau-galau sendiri. Padahal di luar sana juga sama aja, mau berhijrah atau tidak berhijrah ujiannya sama. Ujiannya sama. Ada istilah the map is not the territory, kan gitu. Apa yang kita pikirkan bukanlah yang
terjadi sesungguhnya. Kita pikir kayaknya mereka bahagia deh, kayaknya mereka nggak ada galaunya deh. Padahal gitu ya, sama mereka juga ada galau, mereka juga ada perasaan tidak nyaman, ada feeling guilty-nya, nggak cuman buat para muslimah yang berhijrah. Jadi sama aja. Karenanya ketika sahabat muslimah ketika ada rasa nggak nyaman, nggak enak, atau galau gitu ya, feeling guilty, kalau saya bilang sih kita seharusnya mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kok kita harus mengucapkan alhamdulillah? Kenapa? Karena itu tanda bahwa kita masih punya sinyal, sinyal yang memang diberikan oleh Allah kepada kita, gitu. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud bin Ammar Al-Ansari Al-Badri, di sana dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, sungguh bagian yang masih diingat dari orang terdahulu, ya, dari ajaran Nabi adalah apabila engkau tidak punya rasa malu maka berbuatlah segenap hatimu. Jadi bersyukur ya, masih ada rasa malu, ada rasa feeling guilty, perasaan nggak nyaman, duduk di kafe atau di party, ada di party kita pakai busana muslimah gitu, kita nggak enak, ada perasaan nggak enak. Nanti kita udah aware kalau kita adalah seorang muslimah gitu ya. Itu tanda sinyal kita nggak hilang, gitu, yang sudah dikasih sama Allah nih nggak hilang. Maka ketika ada perasaan-perasaan seperti itu, jangan tambah galau, tapi ucapkan alhamdulillah, bahwa sinyalnya rezeki dari Allah berupa sinyal tadi belum hilang. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah, berarti kalau kayak gitu kita nggak usah takut lah ya maju untuk menjadi seorang muslimah yang solihah ya Bun ya. Betul, merubah diri menjadi muslimah yang solihah, nggak perlu ragu, betul, nggak perlu khawatir disebut munah. Wah iya. Nggak perlu khawatir, karena kok kayaknya lain di hati, lain di yang kita rasain, nggak perlu perasaan seperti itu. Itu perasaan yang memang sudah diinstal sama Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, gitu. Ada perasaan itu, gitu. Itu tanda kita masih hidup, masih ada rasa keimanan di dalam diri kita. Dan kadang-kadang juga tuh Bun, kalau udah berhijab nih, terus kadang-kadang tuh orang mikirnya nih kayaknya ilmunya udah banyak, nih kayaknya alim gitu. Pertanyaan-pertanyaan seputar keagamaan tuh langsung kayak ditujukan kepada kita gitu Bun. Padahal akhirnya merasa berdosa, kan gitu, ada perasaan berdosa, perasaan ini nggak gue banget, gitu. Padahal kalau dijalanin, ada nggak yang nanya, rukun iman ada berapa, gitu kan? Ada nggak yang nanya, gitu? Apa sih hadisnya ini, gitu ya? Kan nggak ada yang nanya, gitu. Itu hanya perasaan pikiran kita dipermainkan sama pikiran-pikiran kita, yang padahal kalau dijalanin nggak terjadi, gitu kan? Oke, terus kita nih Bun, kita kan ya tadi orang kan pengen hidupnya lebih baik gitu. Nah, ini kan kita boleh nggak sih meminta sesuatu yang kita mohon kepada Allah tuh yang udah kita inginkan, udah kita mintain gitu. Nah, sekarang gimana kita menginginkan ketika kita boleh nggak kita menginginkan sesuatu yang kita angan-angankan, kita inginkan. Sebenarnya gini, untuk bisa menjadi muslimah yang konsekuen, terus menerus, kan pengennya kayak begitu ya, pengennya terus lanjut panjang. Kalau dia berhijab, oh iya sekarang saya mau berhijab, maka berhijab yang terus, istilahnya istiqomah, gitu ya. Gimana sih caranya supaya kita tetap istiqomah? Nah, sebenarnya ada tiga ya, catatan penting ketika kita mau istiqomah dalam kita berhijab. Yang pertama, kita tanamkan niat. Ya, kalau ditanya sih, ya kalau niat mah semuanya juga pasti. Semuanya pakai niat, gitu kan. Tapi maksudnya gimana supaya niat kita itu benar-benar jadi niatan yang terpatri kuat. Gitu. Ada caranya. Nah, yang perlu kita lakukan agar niat itu benar-benar terpatri kuat itu adalah tanya berkali-kali dalam diri kita, ini jalan saya bukan? Ini pilihan saya bukan? Self talk ya Bun? Self talk kita harus
perlu untuk dijalankan. Tanya lagi sama diri kita, sebenarnya saya jalan hijrah ini betul-betul yang saya inginkan bukan? Bukan karena orang lain. Bukan karena orang lain, tapi kan hijrah atau berubah menjadi lebih baik itu kan harus. Betul, itu memang harus menjadi orang yang lebih baik, muslimah yang selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, memang harus. Tapi keharusan itu pengetahuan atau memang betul keinginan kita? Biar buat tahu apakah itu keinginan atau itu merupakan betul-betul azam dari kita, perlu kita tanya berkali-kali diri kita. Gitu. Ya wahai Ayu gitu ya, nanya diri gitu, ini benar jalan saya enggak? Ini pilihan saya enggak? Apa perlunya saya untuk berubah? Gitu. Kalau mau berhijab, apa perlunya saya berhijab? Atau apa perlunya saya berhijrah? Tanya berkali-kali, kenapa saya perlu untuk berhijrah? Kenapa saya perlu untuk berubah? Gitu ya. Dan ini penting, kenapa? Karena ini untuk mengecek intensi kita, tujuan kita, yang benar-benar ini benar jalan yang kita lakukan. Kenapa? Karena nanti pada satu ketika yang namanya ujian hidup kan kadang datangnya nggak di awal tapi nanti di pertengahan ya. Seketika lagi jalan tiba-tiba ada masalah, kita nanya lagi, duh nyesel deh kayaknya saya berhijrah, duh nyesel deh kayaknya saya nggak pakai pacaran yang nawarin banyak kan gitu kan, yang nembak banyak gitu duh kayaknya saya nyesel deh. Nah ketika itu datang, itu kan nanti datangnya di tengah perjalanan. Ketika itu datang, kita tinggal merefleksi kembali pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah kita tanyakan pada diri kita di awal. Nah, karenanya niat kan di awal. Ketika niat di awal tuh ditanyanya berkali-kali. Ini benar jalan saya enggak? Ini betul keinginan saya enggak? Gitu. Apa pentingnya ini buat saya? Apa perlunya, apa bahagianya saya ketika saya melakukan ini? Ditanya berkali-kali, sehingga nanti ketika di tengah perjalanan ada ujian, ada tantangan, ada badai, gelombang, nah itu kita tinggal refleksikan, oh iya dulu saya pernah bertanya pada diri saya, gitu. Sehingga niatan itu kokoh memang terpatri dalam diri kita. Jadi pegangan yang betul, jadi pegangan ketika ujian itu datang dalam keistiqomahan kita. Kan istiqomah itu kadang bukan berarti nggak ada ujiannya. Kalau nggak ada ujian itu namanya istirahat. Baik. Kan bukan istiqomah, tapi istirahat. Nah, itu yang pertama ya, niat. Kokohkan niat. Dengan cara tanya lagi. Nah, yang kedua, yang perlu dilakukan selain niat ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik adalah shifting. Apa tuh? Shifting itu artinya merubah kedudukan kita, gitu ya. Merubah, siap berubah, gitu. Kalau cuman pengen niat tapi nggak ada perubahannya, nggak ada langkah, gitu. Nggak ada langkah yang kita ambil, that's not berubah. Itu cuma niat. Itu cuma angan-angan. Kalau udah punya niat, maka lakukan tahap kedua, yaitu apa? Melangkah. Ini yang namanya shifting ya. Melakukan, bangun environment, bangun lingkungan, ya. Cari teman, pilih teman. Nah, ini dia paling penting sih. Pilih pergaulan, gitu. Mau berubah, tapi teman nggak berubah, kan gitu. Iya. Gimana hasilnya mau berubah? Caranya sama, gitu kan. Bangun environment, pilih teman, kemudian pilih pergaulan. Nggak cuma teman, pergaulan juga dipilih, gitu ya. Pilih kalau misalnya lingkungan pekerjaan, gitu ya. Pilih lingkungan pekerjaan, bukan berarti kita maunya yang soleh-soleha aja dong, enggak juga, tapi yang paling minim akan mempengaruhi hal buruk buat kita, berpengaruh buruk buat kita.
dan tidak kalah penting adalah cari benchmark, cari figur. Karena pada dasarnya kita seringkali selalu mencari tokoh, mencari figur. Gitu. Kita cari figur siapa? Gak usah jauh-jauh, gitu. Gak usah jauh-jauh, gak usah yang sama sekali kita tidak kenal, gitu ya. Tapi cari tokoh. Kalau misalnya memang teman, ya nggak apa-apa. Misalnya teman, dia hijrahnya istiqomahnya bagus, gitu ya. Rutinitas ibadah dan lain sebagainya bagus, dekati. Jadikan teman baik. Bisa jadi dia jadi benchmark kita. Ada amal soleh dia yang kemudian rutin dia lakukan. Jadikan contoh. Itu yang disebut dengan shifting. Jadikan contoh sehingga nanti kita tinggal menjalaninya saja dengan bergerak bareng-bareng. Itu yang kedua, ya. Tidak selain hanya niat, kemudian shifting, gitu ya. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting dan tetap harus terus kita lakukan adalah meminta kepada Allah. Ya. Nantiasa meminta kepada Allah. Kenapa? Gitu ya. Kenapa kok kita perlu ya kita meminta kepada Allah? Karena Allah itu Allah adalah zat yang menguasai seluruh kehidupan. Tidak hanya di dunia maupun nanti ketika kita di akhirat. Tidak hanya yang lahir, apa yang tersembunyi di dalam diri kita, baik itu pikiran, perasaan yang kita pikirin, yang kita rasain, Allah tahu. Yang tadi tuh ya. Yang tahu, enak ya, gitu ya. Jadi dia, gitu ya, nggak ngapa-ngapain, gitu ya. Julid kayak Bu Tejo, julid kayak Bu Tejo, tapi nggak diomongin. Di dalam hati, enak ya, jadi dia ngapa-ngapain aja bisa, kayak gitu. Julid ya sama kehidupan orang lain, gitu. Padahal kehidupan orang lain bisa jadi tidak senyaman, tidak sebahagia, tidak senikmat apa yang kita pikirkan. Tapi kita udah julid duluan. Nah, karenanya Allah kan tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang batin. Nah, karenanya jangan lupa meminta kepada Allah, karena Allah yang mengetahui segalanya. Minta kepada Allah ya. Udah dapat 3 poin tadi. Yang pertama adalah niat yang kokoh. Terus yang kedua tadi shifting, ya kan. Kalau misalkan lagi goyah, cari benchmark, cari teman ya Bun. Jadi kalau misalnya lagi galau, bangun lingkungan gitu. Jadi kalau misalnya lagi galau, nggak mikirin yang lain-lain gitu, terus balik lagi gitu kan. Nyari teman gitu. Nah, yang ketiga adalah yang tadi berlindung kepada Allah, kita meminta kepada Allah gitu. Tapi aku kepo sih Bunda, Bunda waktu hijrah itu kapan, terus waktu itu apa yang dipikirin ketika akhirnya memutuskan untuk hijrah tuh Bun? Nah, mungkin teman-teman bisa jadi benchmark ya kan? Sebetulnya saya memutuskan untuk berhijrah itu di usia yang sangat muda, SMP, kelas 3 ketika haid. Gitu. Ketika haid, gitu. Justru ketika haid. Padahal yang sebelumnya itu ya bandelnya luar biasa, gitu. Tapi ketika kemudian saya haid, saya merasa bahwa saya adalah perempuan. Baru sadar, gitu. Baru sadar kalau diri kita adalah perempuan. Nah, ketika sadar bahwa perempuan, jadi tomboy sebelumnya ya? Kayak begitu deh. Ketika sadar bahwa perempuan, saya bertemu dengan guru biologi. Guru biologi. Guru biologi saya di SMP itulah yang tampil begitu sangat memukau dengan busana muslimahnya, dengan hijabnya yang panjang, dan itulah yang kemudian saya ini baru perempuan. Jadi saya punya benchmark gitu ya. Ketika saya galau bahwa saya ini mencari jati diri, saya melihat guru biologi saya. Nah, guru biologi itulah yang kemudian membuat saya saya perempuan, dan sosok perempuan itu ada pada guru biologi saya. Langsung saya pakai jilbab, gitu. Langsung saya pakai jilbab yang pada saat itu mungkin orang tua nggak terlalu terlalu mengizinkan. Kenapa? Karena perubahannya drastis banget kan, terlalu drastis. Akhirnya ya usaha sendiri karena benar-benar pengen, dan alhamdulillah bisa istiqomah.
istiqomah, gitu. Wah, Bisa Masya Allah. istiqomah terus berjalan dan ditunjang lagi dengan memilih teman. Oke. Gitu. Memilih teman. Kebetulan saya dulu ikut gerakan, ikut bukan perkumpulan gitu ya, di pelajar Islam. Akhirnya lingkungannya bagus, benchmarknya dapet, lingkungannya dapet. Oke. Itulah yang membuat kemudian tetap istiqomah. Itu poin kedua tadi ya, Bu. Betul, dua tadi ya, shifting. Ketika kita shifting, siap untuk kita lakukan. Apa Oke. yang dilakukan tadi? Oke. Shifting tadi ya. Nah terus Bun, kalau misalkan tadi ya wajar sih sebenarnya kalau misalkan kita baru hijrah gitu, terus kayak tadi pengen sesuatu. Misalkan pengen punya suami yang ganteng, ya kan? Oke. Terus pengen punya ini, pengen punya itu gimana tuh Bun? Oke. Ini kenapa kok saya ini tadi ya, kenapa kok kita perlu untuk meminta kepada Allah? Nah, gitu ya. Ada ini kenapa kok kita perlu untuk senantiasa meminta kepada Allah? Bukan hanya saja Allah itu mengetahui yang zahir maupun yang batin, tapi ada alasan lain. Nah, alasan yang paling utama adalah karena Allah tuh suka dengan orang-orang yang meminta kepadanya. Makin diglendotin, Benar, karenanya glendotan lah gitu ya sama Allah gitu. Kalau bahasa kita bertawakal, tapi sebetulnya glendotan kita sama Allah, dan semakin glendotan kita sama Allah, Allah semakin suka. Jadi nggak apa-apa ya Bun ya, mau kita meminta apapun. Betul. Di dalam surat Al-Ghafir gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku ya. Aku akan kabulkan ya permintaan kalian. Bahkan di dalam surat Al-Ghafir ini Allah Subhanahu wa taala mengancam loh bagi orang-orang yang tidak pernah meminta. Bagi orang-orang yang meminta, dicap sama Allah sebagai orang-orang yang sombong. Ya. Dan diancam oleh Allah bagi mereka neraka jahanam, kan kesombongan mereka nggak pernah minta. Karenanya gelendotan lah gitu ya kepada Allah gitu ya. Bahkan meminta hal yang sepele sekalipun. Jangan pernah takut meminta hal yang sepele gitu. Ya elah sepele banget kali ya, ngapain juga minta sama Allah gitu ya. Terlalu sepele gitu ya. Apalagi tadi minta apa? Minta jodoh itu kan yang besar gitu ya. Meminta yang sepele. Dan sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berkata, ya, wahai hambaku, ya, kalian semua kelaparan, gitu ya. Kecuali orang-orang yang aku berikan makan, kata Allah, ya, maka mintalah makan kepadaku, ya, niscaya aku akan berikan. Wahai hambaku, kalian semua tidak berpakaian, ya, maka kecuali orang-orang yang aku berikan pakaian, kata Allah, ya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu hal yang sama, makanan dan pakaian. Perhatikan, urusan makan dan pakaian Allah perintahkan kita untuk meminta kepadanya. Apalagi tadi jodoh, gitu kan? Jodoh itu hal yang besar. Gitu. Kalau kita lihat ya dalam sejarah bahkan banyak orang yang meminta hal-hal yang sepele. Apa tuh Bu? Contoh ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Juga pernah mengatakan, mintalah kepada Allah, bahkan meminta tali sendal sekalipun. Ya Allah, tali sendal. Tali sendal, sepele banget, sepele banget. Hadis riwayat Baihaqi, ya. Bahkan di dalam sebuah kitab Jamil Ulum, ya, wal Hikam karya Ibnu Rajab, di sana dikatakan bahwa dahulu para salafus sholih, orang-orang zaman dulu pada zaman Nabi, meminta kepada Allah dalam sholatnya, bahkan dalam sholat itu semua kebutuhannya, sampai-sampai garam untuk adonan masakannya dan tali kekang untuk kambingnya dimintakan dalam sholatnya. Makanya Jadi tertampar. jangan malu, gitu ya. Jangan malu, ya elah sepele banget. Jangan malu meminta sama Allah. Semakin kita gelendotan sama Allah, semakin Allah senang.
apalagi yang berkaitan dengan angan-angan. Kalau angan-angan gimana gitu kan ya? Udah manusia kan sering berangan-angan. Berangan-angan gimana gitu, boleh nggak kita berangan-angan gitu ya, berangan-angan minta sama Allah, berangan-angannya minta sama Allah, ya Allah seandainya kan gitu kan, seandainya aku punya tadi apa, Jodoh jodoh ganteng, kaya, tajir, melintir gitu. Boleh nggak kita berangan-angan, tapi berangan-angannya meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan ya, yang di dalam riwayat Ibnu Hibban ya, barang siapa yang mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan. Oke. Perbanyakkan angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta, sesungguhnya dia sedang meminta kepada Allah. Jadi kalau kita, ya Allah seandainya laki-laki itu baik untukku, kan gitu ya, para muslimah catat gitu ya. Berangan-angan seandainya laki-laki itu baik untukku, dekatkanlah ya Allah, Amin. gitu. Dekatkanlah ya Allah. Apabila memang mobil Pajero itu gitu kan, itu memang diberikan untukku, aku ditetapkan mempunyai itu, dekatkan rezekinya ya Allah. Boleh nggak? Boleh. Ya, dibolehkan. Abis ini pasti berangan-angan. Gitu ya. Maka kata Nabi apa? Perbanyaklah angan-angan. Tapi ingat, angan-angannya dengan catatan tadi kata mintanya kepada Allah. Jadi bukan cuma ngomong kan punya mobil, seandainya punya mobil, seandainya punya cowok ganteng, seandainya punya rumah yang mewah. Jadi sehari bengong aja itu buat nggak nyuci piring, nggak mau ngapain. Tapi nggak disandarkan kepada Allah. Jadi ini benar, disandarkan kepada Allah. Boleh berangan-angan, tapi sandarkan angan-angan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga itu adalah tetap menjadi bagian dari doa. Terjauh semua nih ya. Tadi gitu. Nah, Bun, kalau aku pernah sih ditanya sama teman aku nih, Bun, dia udah berhijrah nih, Bun. Dia udah berhijrah. Lalu yang tadi ya, mungkin kalau misalnya dia ngelihat dari poin 1, aku ngelihat dia memang sudah punya niat yang kokoh, Bun. Pasti itu udah kelihatan. Yang kedua, dia udah punya benchmark, nah itu temennya sendiri gitu, Bun. Temennya sendiri. Nah, terus yang ketiga tadi itu meminta kepada Allah gitu untuk perlindungan, itu udah kelihatan banget gitu. Nah, dia bilang ke aku bahwa ketika dia punya benchmark, Bun, punya benchmark yang menjadi tokoh dia banget, itu kayak pokoknya gue mau kayak dia, pokoknya dia itu muslimah yang solehah tadi yang seperti Bunda lihat ke guru biologi Bunda kan gitu. Nah, terus sampai pada titik di mana benchmarknya tersebut berubah, Bun. Berubahnya itu super drastis parah, bukan hanya dia yang kita lihat tadinya soleha, bahkan lepas hijab gitu, Bun. Sehingga itu yang membuat dia tuh galau abis, galau parah kayak, ini benchmark gua kok kayak gini, terus gua harus kayak gimana? Nah itu dia kayak gitu. Nah ini tetap ketika kita punya benchmark, kita tetap lihat bahwa dia tetap manusia. Oke. Dia bukan malaikat, gitu. Dia bukan malaikat yang tanpa pernah punya celah untuk salah. Dia tetap manusia yang bisa salah. Nah, itu kita tetap harus rilis, tetap harus accept, tetap harus kita terima bahwa dia adalah manusia biasa, bukan malaikat. Jadi boleh kita melihat benchmark, boleh kita ambil figur sebagai contoh, tapi tidak dijadikan bahwa dia manusia sempurna yang tidak ada salahnya. Gitu. Tetap ada catatannya, syarat ketentuan berlaku, kan gitu. Syarat ketentuan berlaku, tetap, gitu. Bukan kemudian 100% dia sempurna tanpa celah untuk cacat, salah dan tergelincir dari kesalahan, tetap gitu dia. Yaitu tadi syarat ketentuan berlaku bahwa dia adalah sebagai manusia, gitu. Itu tetap harus kita terima, nggak bulat-bulat. Dan menjadi patokan kita juga sih, oh dia berbuat kesalahan seperti ini, artinya kita udah nggak perlu dicontoh gitu ya, Bu. Betul. Bahkan bisa jadi itu menjadi pelajaran buat kita bahwa oh dia saja
yang sudah skalanya seperti itu, sudah sempurnanya, sudah baiknya, masih tergelincir untuk salah, gitu. Karenanya itu tadi. Yang ketiga tadi senantiasa meminta kepada Allah. Kalau Allah Maha sempurna, ya, tetap mintanya kepada Allah, gitu. Untuk senantiasa dijaga keistiqomahannya, gitu. Nggak membiarkan kita untuk tetap senantiasa sendiri menjalaninya. Nah, itu yang pertama. Jadi bahwa Allah itu suka sekali diminta, gitu. Pada hal-hal yang kecil jangan malu, gitu. Jangan malu untuk meminta. Nah, yang kedua, kenapa kita harus senantiasa meminta kepada Allah adalah, nah, karena manusia itu lemah. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ya, tidak hanya benchmark kita, bukannya toladan kita yang lemah, kita juga punya kelemahan, gitu ya. Kelemahan sebagai makhluk, gitu ya. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan sesungguhnya dan manusia itu diciptakan, ya, dalam keadaan lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi sekuat-kuatnya, sestrong-strongnya manusia, tetap dia diciptakan dalam kondisi lemah, gitu. Maksudnya lemah dari apa? Lembek gitu kan, kayak capek, gampang letoy gitu. Bukan. Al-Qurtubi mengatakan, ya, rahimahullah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lemah adalah sifatnya yang nggak kuat sama ujian. Bener banget. Jadi manusia itu lemah karena sifatnya yang nggak tahan uji, gitu. Nggak tahan dengan ujian. Karenanya untuk menjadi solihah, ya, secara kontinu butuh Allah sebagai penguatnya, gitu ya, tempat berlindung. Dari mana? Dari kelemahan-kelemahan yang dalam menghadapi cobaan, ujian, gitu. Karena ujian akan selalu ada, dan sifatnya manusia itu adalah yaitu kadang lemah terhadap ujian. Nah, terlebih fitrahnya ujian dunia itu yang begitu sangat kuat. Ya. Itu yang kedua ya. Iya, karena meyakini bahwa manusia itu lemah. Nah, yang ketiga itu, nah, dahsyatnya fitnah dunia, kan, yang bisa menjadi penghalang kita untuk berhijrah, gitu ya. Tidak istiqomah, tidak kontinu dalam kesalihan kita adalah, ya, tadi dahsyatnya fitnah dunia, selalu datang gelombang demi gelombang, gitu ya. Dan ini adalah sunatullah, gitu. Jadi fitnah dunia yang begitu sangat menyilaukan ini adalah sudah ketetapan Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan sesungguhnya neraka itu, ya, neraka itu dipagari, dikelilingi, gitu ya, dengan sesuatu yang syahwati. Gitu. Nah, neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang memang akan menarik hati. Menarik hati, sehingga sangat wajar kalau kemudian kita terjerumus ke dalamnya, tergelincir, Ya Allah, gitu, masuk ke dalam neraka karena memang dilingkari bisyahwati, gitu ya, dengan syahwat, gitu, dengan segala sesuatu yang menyenangkan dunia, gitu. Itu memang fitrahnya sudah ketetapan dari Allah bahwa neraka itu dikelilingi, dipagari dengan syahwat, sesuatu yang menarik kepada syahwat, gitu. Sehingga, gitu, makanya kalau lagu Rhoma Irama tuh kenapa gitu ya, itu zaman saya kali ya lagunya. Zamannya saya, gitu, lagunya ada, gitu ya. Kenapa minuman itu haram, gitu kan. Aku nggak tahu liriknya. Nggak tahu liriknya. Iya, ini mah usia saya, gitu ya. Kenapa? Karena yaitu menarik hati.
nanti kok sedikit, masih enak gak ada ininya gitu. Atau ke kafe dan sebagainya, banyak sekali tarikan-tarikan dunia karena memang ketetapan Allah seperti itu. Dan subhanallah, Allah juga tetapkan bahwa surga itu, dalam hadis dikatakan bahwa surga itu dikelilingi dengan bimakari. Apa tuh bimakari? Surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enakan, ya, nggak ngenakin, yang susah-susah. Balikannya. Makanya kata tadi ininya Roma Irama, kenapa asik-asik itu yang dilarang, kenapa yang enak-enak itu yang dilarang gitu. Yang enak, yang asik itu justru yang dilarang. Justru yang nggak ngenakin itu justru yang baik-baik itu justru yang nggak ngenakin. Pakai jilbab nanti rambutnya jadi lepek, gampang ketombean, kusut, jadi nggak sehat, kayak gerah gitu ya. Karena memang ketetapan Allah, surga itu dikelilingi dengan bimakari, nggak nyaman, nggak enakin. Maksudnya kalau kemudian kok jadi muslimah kok nggak enakin, nggak enakin, Masya Allah gitu. Karena memang ketetapan Allah, surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak mengenakan. Makanya kenapa kok kita seringkali menjauhinya gitu. Padahal itu tempat masuknya surga. Cari jodoh lewat yang halal, nggak enak banget gitu. Ada laki-laki soleh, baik, bertanggung jawab, tapi nggak cakep yang datang. Nggak enak banget gitu. Tapi soleh gitu ya, nggak enak banget gitu. Jadi surga itu memang dikelilingi dengan hal yang tidak mengenakan. Gitu. Jadi lagunya Oma Irama nanti dicari ya. Nanti dicari gitu ya. Ternyata itu tuh dari hadis itu. Dari hadis ternyata ininya Oma Irama. Nah, dasarnya fitnah dunia yang selalu datang bergelombang ini juga terus-menerus menginginkan kita agar kita mengikutinya. Dunia ini kan menarik kita terus-menerus agar kita mengikutinya. Coba sekarang ayo bisa ini. Tren apa yang paling sering berganti? Tren apa yang sering berganti? Fashion juga berganti tuh, Bun. Fashion. Apalagi? Tren apa lagi ya? Biasanya tren musik yang dia tuh betul. Musik, busana, make up, yang glowing yang satu belum nggak cuma glowing, sekarang yang bikin cepat putih, yang merah-merah dan lain sebagainya. Itu akan terus gitu ya. Akhirnya banyak kita disibukkan dengan itu semuanya gitu ya. Menyibukkan diri gitu ya. Inilah, jangan salah, ini pun gelombang tarikan dunia. Sibuk kita dengan tarikan-tarikan dunia ya. Karena tadi ya, karena memang fitrahnya gitu ya, fitrahnya ketetapan Allah itu ya, neraka itu memang dikelilingi dengan kayak gitu. Akhirnya kita tergelincir, gampang sekali tergelincir. Masa sih kayak begini aja tergelincir gitu. Bekerja gitu. Kalau dipanggil, kalau lagi sibuk bekerja tuh, lagi asiknya bekerja, dengar aja, aduh kenapa aja aku kenal banget gitu ya. Iya benar. Lagi ini nih, lagi konsep, lagi fokusnya nih, lagi asik-asiknya gitu. Nah, tarikan dunia itu begitu sangat kuat sehingga seolah-olah gitu ya, untuk bisa istiqomah dalam kebaikan, kesolihan itu begitu sangat butuh energi kita. Bukannya susah gitu ya, tapi tidak mudah juga ya. Tidak susah tapi bukan juga tidak mudah. Tapi bisa nggak kita jadikan tadi, ketika kita bersama dengan Allah, insya Allah kita akan
bisa melaluinya, untuk tetap continue ya. Kembali ketiga tadi, niat, shifting, dan senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah ya Bun ya. Dengan ini kita semoga sih bisa menghadapi fitnah dunia yang bukan hanya ini tapi sangat dahsyat banget ya Bun ya. Betul. Iya. Karenanya butuh kenapa perlu shifting, perlu shifting. Nggak shifting aja, ya udahlah, yang penting sendiri aja gitu ya. Kita belum tentu bisa melewatinya dengan baik, karena orang tua juga perlu diikutkan dalam perluan kita. Mama ketika kita kenapa? Karena orang-orang terdekat perlu diikutkan, dan ketika kita berhijrah supaya nanti dapat masukan. Tapi kan keluarga nggak kondusif buat saya berhijrah, buat saya menjadi lebih baik gitu ya. Nggak ini, bisa juga teman, sahabat gitu ya. Banyak lah, bacaan itu termasuk environment, tontonan, termasuk itu yang kita jadikan environment kita gitu. Kita bangun bersama-sama. Jadi nggak cuma orang-orang, tapi kebiasaan-kebiasaan juga perlu untuk di-shifting. Iya, betul. Perlu di-shifting kebiasaan-kebiasaan. Oh iya, saya biasanya sering nonton YouTube, TikTokan, gamean dan sebagainya. Bukan nggak boleh, boleh saja. Cuma di frekuensinya dikurangin gitu. Ada yang lebih prioritas, ada yang lebih baik. Ini namanya menciptakan environment, membangun lingkungan, situasi kondusif gitu ya, sehingga semuanya kondusif untuk kita berubah menjadi lebih baik. Gitu. Jadi nggak cuma punya niat, tapi juga siap untuk melakukan sesuatu. Itu sih Bun, emang actionnya betul melangkahnya itu action, loh, butuh langkah. Tapi yang jelas gini, perlu melangkah gitu. Kalaupun nanti terseok-seok gitu ya, tetap melangkah walaupun langkahnya kecil-kecil, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti, langkah aja terus gitu ya. Minimal jalan di tempat. Tapi kalau melangkah tapi nggak maju-maju, jalan di tempat, yang penting bergerak. Yang penting bergerak, tidak berhenti. Kayak naik gunung Bun, kata temen aku yang suka naik gunung tuh. Naik gunung itu jangan kebanyakan istirahat, gak apa-apa, jalan pelan-pelan, yang penting jalan. Itu ininya ya, ibrohnya orang naik gunung bisa diambil. Bahwa ternyata yang penting bergerak, walaupun jangan dikit-dikit. berhenti. Kalau berhenti, kemungkinan untuk mundur, kemungkinan untuk melambat besar. Oke, paham. Dan ketika kita udah akhirnya ketiga itu tuh Bun, tadi ketiga tips itu tuh udah didapatkan tadi. Nah terus yang sering terjadi sih sama teman-teman dan aku juga mungkin, yang pekerja yang suka pulang kuliah malam, itu kadang-kadang suka diomongin Bun sama tetangga, misalnya gimana sih udah hijaban tapi pulangnya malam. Nah tuh Bun, yang gitu Bun. Nah ini sebetulnya juga kadang kan gini, nggak semua orang yang pulang malam itu adalah konotasinya negatif, kan gitu. Nggak semuanya konotasinya negatif. Bisa jadi memang pekerjaannya mengharuskan pulang malam. Tapi ini juga tidak nggak jadikan kita alasan untuk ya udahlah pulang malam aja. Enggak. Tetap ketika pekerjaan memang sudah selesai, waktu memang pulang, seharusnya pulang, langsung pulang, jangan ditunggu sampai malam hari gitu, sampai malam hari. Karena kita juga tetap nggak bisa menghilangkan dari pandangan masyarakat. Itu nggak bisa kita hindari gitu ya. Pandangan-pandangan orang itu tidak bisa kita hindari, tapi juga tidak bisa kita abaikan juga nggak bisa. Tapi kita dengerin 100% juga nggak bisa juga. Pernah kan ada cerita tentang seorang bapak dan anak yang naik keledai gitu ya. Seorang bapak dan anak naik keledai. Ketika kemudian bapak dan anak itu menaiki keledainya gitu ya, keledainya itu ditarik, dituntun gitu.
orang langsung nanya, ih bodoh banget gitu kan, si bapak dan si anak ada keledai gak dinaikin, nah kan gitu. Kayak masyarakat orang pada bilangnya bodoh, karena ada keledai, ada kendaraan tapi gak dinaikin. Akhirnya si anak dinaikin gitu. Si anak dinaikin, ayahnya nuntun bundanya. Apa kata orang? Kurang ajar itu anaknya, gitu ya. Itu anak kurang ajar banget. Kok anaknya enak-enakan di atas keledai, si bapak nuntun. Akhirnya dirubah, si bapak naik, anaknya naik. Orang dia enggak gitu. Ngomong lagi, gitu. Nggak tahu diri itu bapak. Anaknya disuruh nuntun gitu kan. Ya, sedangkan bapaknya asik-asik di atas. Gitu. Yang terakhir, dua-duanya naik. Bapak dan anak dia enggak masyarakat, orang dia enggak, orang nak bilang lagi gitu ya, ih keterlaluan tuh bapak sama anak, keledai kecil begitu dinaikin berduaan katanya. Artinya apa? Gitu. Omongan orang itu nggak bisa kita abaikan, tapi juga tidak 100% kemudian kita ambil, gitu. Tapi tetap itu jadi warning, gitu. Jadi peringatan buat kita bahwa ini tetap jadi nggak bisa kita abaikan, tetap perlu didengar gitu. Oh iya, ada warning masyarakat kayak begini. Oh iya, saya sudah jadi seperti ini, sudah berhijrah gitu ya. Perlu juga mendengar. Oh berarti jam kerjanya yang kemudian dia, oh tapi nggak bisa. Oke, jam berapa batasan kita untuk pulang? Habis itu tetap langsung pulang ke rumah. Jadi tetap itu nggak bisa kita hindari, nggak bisa diabaikan omongan tetangga, tapi juga nggak bisa juga kita cuekin. Itu sebagai warning aja, peringatan gitu ya. Bahwa kita nggak hidup sendiri. Siap. Masya Allah, luar biasa. Malam ini banyak banget dapetin insight ya teman-teman ya. Semoga malam minggunya bermanfaat gitu kan dengan mendengarkan ini. Kita punya keinginan untuk berhijrah dengan menerima accept ya, menerima semua kondisi yang ada, termasuk tadi ya tarikan dunia, omongan tetangga, gejolak jiwa, itu rasa galau, itu adalah bagian pernak-pernik dalam berhijrah. Jadi nggak perlu takut berhijrah, nggak perlu ragu untuk berhijrah, itu semuanya kita terima menjadi bagian liku-liku dalam berhijrah. Karena kita nggak sendiri, semuanya juga mengalami hal yang sama. Betul. Gitu. Siap. Oke, buat teman-teman sobat muslimah, terima kasih banget udah nontonin live streaming malam ini ya Bunda. Terima kasih juga Bunda tentang hijrah. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Oke, 2 minggu lagi ya. Atau buat teman-teman yang pengen ngajuin atau request nih, Bun angkat tema ini, boleh banget ya Bun ya. Boleh. Di IG-nya muslimah.tais. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya kita pamit. Dan jangan lupa 2 minggu ke depan kita akan hadir lagi ya Bun ya. Pamit, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.